Oke, kita lanjut lagi ya tentang transformasi Laplace ya kali ini tentang inverse-nya. Walaupun sudah kita bahas inverse transformasi Laplace pada pertemuan sebelumnya, ini tambahan lagi sedikit saja ya. Dan ini slide-nya dari buku edisi kelima, Engineering Mathematics of Foundation for Electronic, Electrical Communication and System Engineers, karangan Anthony Croft, Robert Davison dan kawan-kawan ya dari Pearson. Nah, kita akan melihat lagi sekali lagi menggunakan pecahan parsil ya untuk mendapatkan inverse dari suatu transformasi Laplace. Kita ambil aja langsung contoh seperti ini ya. Ambil contoh. Misalnya ini kita punya nih biar sedikit layarnya ya. Kita coba ini ya. Nih. Nah ini menggunakan pecahan parsil itu seperti apa? Coba perhatikan ini. Seperti ini. Kita mulai dengan soal yang A ya. Jadi ini ada Laplace inverse dari fungsi apa? Fs akan kembali ke Ft. Kan itu? Laplace inverse Fs adalah Ft. Nah, ini kalau kita inverse kan ini, yang A, Fs-nya adalah 4S kurang 1 per, ya, ini sama dengan Ft, dan Ft-nya berapa? Fungsi Ft apa yang transformasi Laplace-nya adalah ini, ya. Nah, ini kita mau cari. Fungsi Ft apa yang transformasi Laplace-nya adalah 4S kurang 1 per S kuadrat kurang S. Dengan pecahan parsil, ya, dengan pecahan parsial. Kita menggunakan metode dekomposisi ya. Pakai dekomposisi. Bisa nggak langsung kita buat pecahan parsial untuk soal A? Bisa. Syarat langsung bekerja dengan pecahan parsial adalah derajat dari bagian pebilang lebih kecil dari derajat bagian penyebut. Ya. Jadi ini derajat pembilang. Derajat itu pangkat tertinggi dari polinomial suku pembilang harus apa? Lebih rendah daripada derajat ya penyebut. Sekarang kita tengok pembilang derajat berapa? Derajat 1, degree 1. Pangkat 1 S-nya ya. Penyebut derajat 2, degree 2. Jadi bisa kita lakukan Laplace dekomposisi atau pecahan parsial. Coba kita lihat 4S kurang 1 per S kuadrat dikurang S. Dengan dekomposisi kita biasanya memerlukan apa? Bagian penyebut kalian faktorkan. Ya, faktorkan penyebut jadi S dikali. Sekarang tinggal kalian lihat bagian penyebut ada berapa suku. 1, 2. Jadi akan terpecah menjadi dua buah pecahan parsil namanya. Yaitu yang pertama yang penyebutnya S. Yang kedua penyebutnya S kurang 1. Dan ingat, untuk menentukan berapa di pembilang dari pecahan parsil ini, ketentuannya apa? 1 derajat lebih rendah dari penyebut. Di sini apa? 1 derajat lebih rendah
dari derajat penyebut. Karena ini derajat berapa penyebutnya ini? 1, maka 1 kurangnya dari ada derajat 0. Derajat 0 itu diwakili oleh angka saja. Dan ini juga derajat 1, jadi sini 0. Kita punya A per S. Nah, jadi sekarang problem kita ini 4S min 1 per S kali S min 1, ini bisa kita tulis jadi seperti ini ya. Nah, untuk menghindari kerumitan dalam pecahan, kalian kalikan dengan pecahan yang, kalian kalikan dengan penyebut yang paling lengkap, yaitu yang kiri. Jadi kita kalikan dengan S kali semua suku. Jadi kiri kanan kita kalikan dengan S kali S min 1. Kita lihat sekarang kalau kita kalikan prosesnya. Ini kalau kali ini kan habis semua, betul? Jadi yang tertinggal sisi kirinya 4S min 1. Sama dengan yang kanan, setiap suku ini juga dikalikan dengan yang ini. Coba apa yang kalian coret? A kali S min 1. A dikali. Bagian ini akan tercoret ini B kali S. Ya, simpel aja. B kali S. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai A dan B, kita cari berapa A, berapa B. A dan B kita peroleh dengan mengambil faktor yang membuat 0. Jadi ini yang S min 1 kita ambil supaya 0 kurangan itu S sama dengan 1. Yang membuat dia jadi 0 supaya enak. Ini kita buat jadi 0 maksudnya ini. Kalau S kita ambil 1, bebas. Mau angka berapa saja boleh. Tapi angka yang membuat mudah adalah yang buat dia 0, 1. Nah, ini ruas kiri kalian jadikan 1 S-nya. 4 kali 1 kurang 3, kurang 1, 3. Ruas kanan ini jadi 0, karena 1 kurang 1. Jadi A-nya hilang. B kali 1 apa? B kali 1. Gitu aja ya. Jadi kita sudah otomatis dapat B dengan mudahnya 3. Sekarang ambil lagi apa? Mana lagi? Yang buat 0? Ini. 0 aja S-nya. S-nya 0, maka ruas kiri jadi berapa? Negatif 1. 4 kali 0 kurang 1, min 1. Ruas kanan ini B-nya hilang karena 0 kali B, dan ini 0 dikurang 1, min 1 kali A, minus A. Jadi minus sama minus habis ya. Jadi kalau gitu A-nya 1. Jadi pecahan parsial yang ini tadi, ini Bapak snip ulang. Jadi pecahan parsial ini, ya kan, bisa akibatnya kita menjadi lebih sederhana bentuknya, yaitu ini dia. Lihat. Nah, jadi per S kuadrat dikurang S sama dengan A tadi berapa? 1 S, B-nya tadi 3 per S kurang 1. Maka sifat linearitas dari inverse juga sama. Laplace inverse dari 4S min 1 per S kuadrat kurang S, itu artinya Laplace inverse dari masing-masing suku yang ada di ruas kanan, gitu ya. 3 per, oke. Sekarang, sifat linearitas juga ada perkalian dengan konstanta. Keluar, gitu kan? Nah, ini berapa? 1 ya. Tengok nanti ya. Ini nggak apa-apa, kita tulis dulu. 1 S tambah berapa? 3, ini ya. Ini ada kurang ini. Nah, Laplace inverse dari, coba tengok. Inilah dia Laplace inverse ini, hasilnya apa? FT. FT. Kita tengok tabel. Ada udah Bapak buka tabel.
1/S. Tengok, 1/S. Nah, ini dari tabel dari buku Erwin Kraizik. 1/S adalah 1. Jadi di sini 1. Nilainya 1. Ditambah 3 kali 1/S-1. Ada 1/S min ini A. Berarti A-nya 1. Tengok, kalau di sini min, ini plus. Berarti apa? E pangkat 1T. Ya, karena A-nya 1. Jadi kita gunakan ini jadi E pangkat T. Ya, jadi 3 E pangkat T. Jadi fungsi FT yang kalau ditransformasi Laplaskan hasilnya adalah ini. Ya. Nah, demikian kita gunakan pecahan parsial ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh yang berikutnya. Berapa lapas inverse dari yang problem ini? Kita tetap menggunakan pecahan parsial. Apakah bisa langsung pecahan parsial bekerja? Iya, ya, gunakan apa? Metode pecahan parsial, yaitu metode yang membuat suatu fungsi rasional polinomial ini yang lebih kompleks terurai menjadi jumlah dari beberapa fungsi rasional yang lebih kecil, ya. Lihat, apakah bisa tidak langsung ini? Bisa tidak langsung di pecahan parsial? Bisa langsung dilakukan pecahan parsial. Benar? Bisa. Kenapa? Karena derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Karena derajat pembilang. Berapa itu? 2. Lebih kecil daripada derajat bagian penyebut. Penyebut berapa derajatnya? Ya, ini kalau S kali S kuadrat, S pangkat 3 nih. Kalau dibuka kurung. 3. Nah, sekarang bagaimana caranya? Mari kita lihat. Kalau begitu, kita tulis ulang 4S kuadrat. 5S tambah 6. Jadi, nah, kita sudah beruntung. Karena untuk mengurai ke dalam pecahan parsil, bagian penyebut harus kita buat apa? Kurung, difaktor. Ada berapa faktornya di situ? 2. Dan dua-duanya linear. Linear itu artinya pangkatnya di sini. 1. Jadi kalau dia pangkatnya cuma 1, dia hanya tidak berulang. Jadi ada sekali saja. Jadi ini penyebut pertama berapa? Penyebut kedua, S kuadrat tambah, nah itu. Ini Bapak tambahkan saja. Andainya di sini pangkat 2, apakah cukup? Kalau Bapak kasih tambah 2? Tidak. Ini kalian harus tulis lagi apa? S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Kalau pangkat 3, baru naik lagi pangkat 3. Ini namanya berulang. Ya, karena ada pangkat yang tidak 1. Nanti karena di pangkat 1 sampai sini. Sekarang kita tanya, coba tengok berapa bentuk umum dari bagian pembilang. Ini kan derajat 1, ini derajat 0. Berarti ini derajat berapa? Oke, berarti kalau derajat 2, penyebut harus derajat berapa? Derajat 1 apa? AX tambah B. Oh, bukan, ya, AX ya, tapi kita pakai AS tambah B. Kan kita variabelnya bukan X, jadi kita pakai variabel S. Berarti di sini AS tambah B. Karena kita menggunakan huruf A, sudah kita pakai, berarti sini apa? BS tambah C. Jadi kita pakai huruf-huruf berikutnya. B, S, tambah C. Sekarang kali berapa? Kalian kalikan berapa?
supaya mudah pekerjaan kita seperti tadi. Coba silakan. Ini kita kali berapa? Kali berapa? Kali aja penyebut yang dikalikan penyebut yang bentuknya paling lengkap, yaitu ini. Ya kan? Supaya hilang pecahannya. Jadi kalikan ya dengan S tambah 1 kali, ya demikian. Kita mulai, berarti ini dikali ini habis. Ya. Jadi yang tertinggal pembilang, Bapak andu lagi coretannya. Nah, 4S kuadrat, 5S tambah 6. Sama dengan ini habis, yang tinggal A dikali ini. Jadi kalian buat A dikali S kuadrat tambah 4. Plus bagian ini habis BS tambah C dikali S tambah 1. Andu lagi, kurung ya. BS tambah C dikali, oke. Sekarang kalian cari apa? Cari nilai A, B, C. Kan itu? Sekarang gimana cara mencarinya? Seperti tadi, ambil atau misalkan S sama dengan nilai S. 1, S sama dengan berapa? Yang membuat 0 apa? Ini 0, min 1. Oke. Ambil lagi S berapa yang membuat 0? Inilah. Yang membuat 0 kan 0 aja. 0 kali B, ya. Berarti apa? S-nya 0. S. Kalau kita punya 3 huruf A, B, C, berarti kita harus mengambil 3 nilai S lagi. Kita sudah punya min 1, 0. Satu lagi perlu kan? Satu lagi ada tidak yang membuat ini menjadi 0? Kan nggak ada. Karena kurungan ini tidak pernah jadi 0. Karena S kuadrat positif. Berarti sudah min 1, 0. Ambil lagi yang gampang berapa? Kecil-kecil aja, 1. Masukkan. Jadikan ruas kiri ini semuanya min 1. Berapa? 4 tambah 5. 9. 9 tambah 6. 15 ya Bang ya. Nah, ini menghitungnya jadi mudah karena dia min 1, ini 0 kan? Ini kan jadi 0 nih. Karena min 1 tambah 1, 0. 0 dikali ini semua hilang. Jadi ini terhabiskan, tereliminasi. Jadi B dan C otomatis hilang. Ngerti? Jadi kalian nggak usah hitung lagi nih. Sini aja. Ya, jadi berarti min 1 kuadrat 1 tambah 4, 5. Jadi apa? Kalian udah punya A ya? 3. Nah, ambil lagi 0. 0 kan? Jadi ini 6. Ini 0. Nah, tapi karena 0-nya di sini, ini 0, dia hanya menghilangkan B. Karena kan C-nya nggak hilang. Hanya yang hilang B. Oke, jadi ya mending lah. Kan gitu. Berarti ini jadi 4 apa? Jangan A, langsung saja. A kan ada 3. Ditambah, ini 0, C dikali 1. Gitu ya. Berarti C-nya berapa? Ini kan jadi 12 ya. 6 kurang 12. Min 6. C-nya min 6, benar? Kan dapat tuh. Tinggal cari satu lagi. S-nya 1, ini jadi 1. 1 ya. Nah, jadi 4 kurang 5. Min 1. Min 1 tambah 6, 5. Oke. Ini jadi 1, Bang. 5 kali A. 5 kali 3. Langsungnya 3 ya. Ditambah, apa ini? B-nya kita belum ada ya. B akan 1 kali B. B pakai kurung ya. Sini ya. B kurang. Jangan nggak dikurungin, nanti salah. Karena kita perlu kali dengan ini. Dikali berapa? Kalau kalian tidak kasih kurung, nanti jadi kacau dia, salah dia. Ya, dia mesti dikasih kurung.
Oke, coba hitung berapa B-nya. Gini langsung aja. Ini kan 15. Jadi 2 kali B kurang 6 sama dengan berapa? Min 10. Jadi nggak usah dibuka kurung. Bagi 2. Jadi B min 6 sama dengan min 5. Jadi B-nya nggak usah buka kurung, jadi lebih panjang kerjanya. Benar? Benar, Vincent? Satu ya. Nah, kalian sudah dapat semuanya. Jadi kita punya peroleh nilai-nilai ini. Paham ya? Pecahan parsial gitu aja sih. Nah, jadi sesudah kita peroleh nih nilai A, B, dan C, maka kalian tinggal mengganti A-nya dan berapa tadi? 3 ya. B-nya kalian ganti dengan 1. Ya, 1S ya. Oh, saya tulis lah. C-nya min 6. Jadi S dikurang 6. Clear? Maka transformasi Laplace inverse dari ini per S tambah 1, S kuadrat tambah 4, itu sama dengan Laplace inverse dari berapa? 3 per S tambah 1 plus, nah, plus Laplace ini. Boleh kalian buat begini. Boleh kalian buat Laplace inverse dari apa? Laplace inverse dari S per apa? Dikurang Laplace inverse dari 6 per, iya kan itu? Dipecah. Lalu menurut apa itu teorema atau sifat linearitas Laplace pada perkalian dengan konstanta, maka ini maka boleh keluar 3 itu. Laplace inverse dari Fs sama dengan apa? Ft kan? Kan Laplace inverse dari Fs kan? Ini kan fungsi Fs nih. Ini adalah dalam bentuk Fs. Hal di inverse-nya jadi Ft. Jadi ini 3 dari 1 kan? Benar Window ya? Terus ini apa tadi? S ya? Nah, S nggak boleh keluar. Jangan keluarin S. Kenapa? Karena dia variabel. Dikurang 6 boleh keluar? Keluar ya. Kita tengok aja nanti ini apa yang pas untuk ini ya dalam tabel Laplace. Nah, kita coba tengok satu-satu ya. Sini. Sekarang perhatikan, kalau kita tengok bagian yang ini di tabel Laplace kita, 1 per S tambah 1 di sini, cari di sini 1 per S tambah 1. Oke, sini nggak ada ya? Mana? Um, S tambah 1, biasanya di sini, apa kemarin di tabel kita? Kalau di sini tambah, di sini minus, ya kan? Berarti E pangkat minus T. Bagian ini kita tulis jadi 3 bagian ini. Bagian pertama ini kita punya jadi nih 3E pangkat minus T. Sekarang tengok bagian yang kedua ini. S apa? Per S kuadrat tambah 4. Tengok sini. Kita tengok aja sini, kita pecah matanya. Nih, ini dari banyak tabel ini,
Tengok di bawah nomor berapa yang layak. Di atasnya S. Bawahnya S kuadrat tambah. Nomor berapa? Ini kan? Jadi tabel dari buku Erwin Kreyszig ini S per S kuadrat tambah omega. Iya kan? Sekarang omega itu konstanta. Omega kuadratnya berapa? 4. Kan ini 4. Berarti omega kuadrat 4 berarti omeganya 2. Berarti di sini sama dengan cosinus 2T. Paham ya? Jadi ini kalian tulis cos 2T. Jadi ini kita buat plus the cosine of 2T. Minus. Nah, tengok 16. 6 yang ini. Bagian suku terakhir, 6 per S kuadrat tambah 4. Oke, 4 tadi kan 2 kuadrat ya. Yang jelas di atas ini tidak huruf lagi, tidak variable S, tetapi konstanta. Mana di sini? Yang atasnya konstan, bawahnya S kuadrat tambah 13 ya. Ya, sedangkan di sini 1. Di sini berapa? 6. Gak masalah. 1, jadi kalau gitu Bapak bilang minggu lalu gimana tuh caranya? Ingat kan? Si 1 itu kalian apain? Si 6 itu diapain? Biar apa? Kan gitu kan? Oh, this is highlight ya. Wrong. What's it? Text, draw, erase. Tunggu dulu. uh, draw yang ini ya. Drawing. Nah, ini. Coba lihat. Jadi nomor 13. Bagaimana supaya 6 itu menjadi 6 per S kuadrat tambah 4? 6 ini kita keluarin aja sini ya. Berarti 6 dikali 1 per, nah gampang itu. Berarti kalau gitu 6 dikali apa? Ini kan 2 ya. Nah, 6 dikali 1 per omega. 2 sin 2T. 6 kali 2, jangan lupa, kali setengah. 3 sinus 2T. Oke, jadi aman. Ini Laplace inverse-nya adalah langsung ya, 6 dikali setengah, apa tadi ya? Sin 2T. Coret jadi. Nah, ini dia FT kita. Paham ya? Kita sudah melihat dua ini. Satu lagi mungkin Bapak mau kasih sama kalian bagaimana dekomposisi atau pecahan parsil jika bagian pembilang, derajatnya, dan penyebut sama. Atau derajat pembilang lebih tinggi dari penyebut. Bentar lagi ya ini. Berikutnya ini ada 3 lagi ya. Tadi rencananya mau kasih bagaimana kalau bagian pembilang derajatnya sama atau lebih tinggi. Kita tunda sebentar. Kita lihat 3 ini. Yang bagian pertama ini, yang pertama, ini ya. Yang kedua dan ini ketiga. Untuk yang pertama, gimana kita buat? Table tidak ada kan? Jadi kita buat seperti eh, kalau di table di sini nggak ada 3S, yang ada biasanya S saja ya. Jadi gimana? Kalian buat menjadi Laplace inverse dari 5, pembilang tetap ya. Di sini supaya sukunya menjadi hanya apa? S, keluarin 3 kali S. Paham? Jangan langsung 3S, 3 kali S. Terus di sini kurang berapa? Sepertiga kan? Karena 3 dikali sepertiga kan? 1. Nah, apa kalian sudah punya 2 pecahan di sini? Satu pecahan ini. Jadi berapa dia sebenarnya? 5/3. Keluar ya?
5/3 sifat linearitas di dalam perkalian dengan konstanta. Jadi 5/3 dikali Laplace inverse dari berapa? Sini berapa? 1/S kurang sepertiga. Nah, di sini aman karena S saja koefisiennya. Kita lihat, tengok sini dengan yang ini. Eh, mana? Di mana yang bisa kita lihat dia itu nih. Tengok tabel Bang. Nih, yang mana kira-kira? Nih, kayaknya yang 7 ya, ya. 1/S. Pokoknya di sini 1. Di sini S, di sini kurang. A itu angka berapa saja? Berarti A-nya berapa? Per 3. Kalau di sini min, di sini pangkat plus. Jadi E pangkat berapa? Sepertiga. Nanti. Jadi, oke, E pangkat sepertiga karena A-nya sepertiga. Kita boleh tulis jadi ini sama dengan 5/3 dikali E pangkat. Iya. Jadi inilah dia FT-nya. Ya, 5/3 E pangkat sepertiga T. Clear ya? Nah, gitu. Sekarang nomor 2. Nomor 2 nih. Nomor 2 kita bikin di next slide aja. Clear. Ini nomor 2. Untuk nomor 2 ini, Laplace inverse dari 2/S kurang 3 pangkat 5. Kita cek apakah ada tabel yang sudah sama. S kurang 3 pangkat 5. Nih, nomor berapa? Tengok di kiri. Ini pangkat 2. Oke, di sini. Ya, kan? Berarti ini ya. A-nya berapa? Tengok tadi. A-nya berapa? A-nya 3, N-nya 5. Oke, A-nya 3, N 5. Duanya keluarin aja. Berarti, ini dia. Sabarian apa? Mana tuh? Ini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan ini dia. Ambil aja rumus ini. Oke, kita letakkan di sini. Langsung hasilnya dapat ini. Kan gitu. Ini boleh kalian tulis jadi 2 Laplace inverse dari 1/S kurang 3 pangkat 5. Jadi 2 dikali 1 per berapa nih? 5 kurang 1 faktorial T pangkat N kurang 1. 5 kurang 1. T pangkat A-nya 3T. Kita rapikan. Ini kan 4 faktorial. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2? 24. 24 ya? Berarti 2/24 per 12, P pangkat 4, E pangkat, iya, selesai. Ya. Kamu take a picture, boleh. Take foto. Jadi kita memanfaatkan dengan sedikit manipulasi aja pada tabel. Yang terakhir, yang ketiga ya. Nah ini, yang ketiga bagaimana? Oke, seperti apa? Nah, kita gunakan di sini, ini kan nggak nyaman nih. Bisa difaktor? Bisa, ada dua cara ya. Bisa kalian faktor nih, min 5 plus 1. Nanti bisa dipecah one by one, satu cara. Tapi bisa juga kalau kita tidak faktor, kita bisa pakai apa yang namanya teknik completing the square atau melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat ada yang kita ambil di sini. Ini dia. Bapak rasa ini antara rumus 17 dan rumus 18. Coba kita cari similarity aja di sini, kesamaannya. Oke, tengok. Jadi ini trik menggunakan tabel Laplace. Nah, oke.
Menurut kalian nomor berapa? 18. Hmm, 18 ya. Kalau 18 kan S kurang A. Berarti partnya keluar dong. Itu dia. Jadi kalau begitu cara melengkapkan kuadrat kita bisa buat melengkapkan kuadrat di sini bisa kalian tulis jadi apa? 4 S kurang 3 ini buat gini loh. S kurang 2 kuadrat ini nanti min 2 kuadrat min 5. Ini melengkapkan kuadrat di persamaan kuadrat. Ini Laplace inverse dari 4S min 3 S min 2 kuadrat. Ini jadi, ini 4 atau min 4? Minus. Karena pangkat 2, minusnya nggak dikuadratin ya. Bukan plus 4. Berapa? Min 4, min 5 jadi. Nah, udah aman nih. Kelihatannya ada yang sudah bisa kita tulis 4S dikurang 3 S kurang 2 min berapa? Kalau bisa gitu ya. Coba gitu ya. Tapi nggak bisa kan? Hmm. Jadi mana caranya? Di sini kan ada yang ini ya. Ini kita pakai unsur pemaksaan. Kita pakai unsur pemaksaan. Ini kan di sini harus sama. Ini kan nggak sama. Kan beda kan? Nggak sama. Tapi di sini omega, di sini A. Jadi nggak masalah dengan ini ya. Ini kan ini nggak masalah. Artinya yang harus sama tuh A dengan A di sini. Dengan di sini bebas ya. Oke. Jadi kalau gitu gimana caranya supaya mau nggak mau bukan bukan dua yang di dalam kurung nih yang kalian ubah, tetapi bagaimana supaya tiga ini menjadi dua, supaya tiga menjadi dua. Berarti dikurang berapa tuh ya? Buat gini boleh. Eh, Gini, kalian buat aja sini Laplace inverse dari 4. Tengok di sini kan S-nya di pembilang S-nya kan harus satu koefisien. Di sini 4 berarti kurung ya. Betul? Kurang berapa? Supaya sama lah dengan ini. Kurang 2 oke. Kurang 2. Ini jadi berapa? Min 8 ya. Ini kan kalau dibuka kurung jadi min 8. Sedangkan di sini berapa? Min 3. Jadi kalau dibuka kurung min 8. Tetapi di sini harus min 3. Jadi tambah berapa jadi? Benar? Berarti apa nih? S kurang 2 kuadrat minus apa begitu? Pak cek. Bisa gitu? Ini masih belum sama sekali dengan tabel, belum mirip ya. Kita pecah menjadi dua. Pertama jadi Laplace inverse dari apa? 4 S min 2 per berapa? S min 2 kuadrat kurang 6. Ditambah Laplace inverse dari 5, betul? Per S min 2 kuadrat min K. Nah, menurut sifat linearitas itu, bagian ini, nih, bagian yang ini kan boleh keluar kan? Ini jadi boleh keluar kan? Keluar. Jadi 4 dikali apa? Tengok ini sudah sama ya? Ini sudah sama. Kalian langsung bisa gunakan tabel ini. Tengok. Sudah sama. Berarti S min A. S min 2 di sini
9. Oh, no, no. Yang ini, yang ini. Eh, di sini tambah, nggak apa-apa, bisa. Berarti ini berapa ini? Ini berapa? EAT. 4 dikali E pangkat. 4 dikali E pangkat 2 T. Dikali cos berapa? Ini kan di sini kan positif. Sini apa? Pelajarannya. Tambah aja buat. Ditambah. Kan itu kan? Tambah. Yang penting ada tambahnya sini. Ya. Berarti kalau kita apa? Omeganya itu min 3. Cos min 3 tetap sama ya. Karena cos fungsi genap. Cos dari, ini kan 3 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. Jadi 3 T. Oke. Sudah. Nah, terus. Ini sudah. Bagian ini gimana? Bagian ini kalian gunakan rumus yang atasnya. Nomor 7. 17. Tengok 17 ini. Ini kan 1. Berarti 5-nya dikeluarin. 5-nya kalian keluar ke sini. Jadi ditambah. 5 dikali ini 1. Per S kurang A. Berarti A-nya 2. Berarti 5 dikali 1 per omega. Omeganya min 3 ya. 1 per min 3 dikali sinus hiperbolik berapa? Min 3T. Karena tapi kalau fungsi hiperbolik sama loh. Mana? Oh, ada E-nya ya. Ini ada E-nya nih. Ini ada E-nya. Ini E ya. E pangkat berapa? E pangkat 2 T sinus hiperbolik dari 3T. Itu ya. Jadi demikian cara kita memanipulasi supaya problem inverse Laplace itu kembali mirip seperti table. Jelas ya? Nah, seperti itu caranya. Nah, tadi sudah bagian itu. Sekarang bagaimana kalau mencari dekomposisi atau pecahan parsil dari bagian yang katakanlah penyebutnya itu ini. Nah, misalnya penyebutnya S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Di sini bisa tidak kalian buat begini? Ini kan jadi apa? S kuadrat tambah 10 per S tambah 2. Apakah bisa kita buat pecahan parsilnya seperti ini langsung? Boleh nggak? Penyebutnya kan sudah 2. Boleh nggak? Tidak boleh. Jadi ini salah. Kenapa? Karena derajat pembilang dan penyebut sama. Dia bisa dipecah kalau pembilangnya lebih rendah dari penyebut. Karena pembilangnya ini derajat 2 loh. Derajat 2. Penyebut dengan derajat 2. Jadi kalau dia sama pembilang atau lebih besar, bagi dulu. Jadi ini dibagi dulu. Dibagi apa? Dahulu. Sebelum di pecahan parsilkan. Ya. Sebelum kalian buat pecahan parsilnya bagi. Jadi ya bagi aja pakai jalan biasa itu. S kuadrat tambah 10 dibagi. Jadi itu. S kuadrat tambah. Oke. Kita bagi. Berapa sih ini? Ini bagi nih ya. 1.
Ini jadi S kuadrat tambah 2 ya. Kalian kurang. Ini jadi berapa? Minus 3S tambah 8. Jelas? Maka, perhatikan, maka pecahan parsil S kuadrat tambah 10 per S tambah 2, S tambah 1, itu terurai menjadi pertama berapa? 1 ditambah sisa ini. Sisa ini berapa? Dibagi ini. Nah, ini kita buat kurung aja ya. Ngerti? Maka ini menjadi 1 ditambah bagian yang ini. Bagian inilah yang bisa mulai kalian urai menjadi berapa? A per tambah berapa? Lalu bagian ini ya carilah sendiri dengan cara yang sebelumnya, berapa A, berapa B. Jadi tidak bisa langsung disebabkan dia memunculkan satu suku pertama yang nilainya 1. Paham? Nanti baru Laplace inverse dari 1. Laplace inverse dari 1 kan basic, yaitu seper S. Ini dia. 1 adalah seper S. Oke. Bapak rasa part ini udah mencukupi dari materi kita untuk menjelaskan tentang inverse dari transformasi Laplace. Cukup ya sampai sini.